Berapa ininya? Berapa? Yang tadi aja nggak sih? Boleh sih. Nah. Penuhan nih. Gimana? Buang aja kali ya. Emang boleh? Stop! Kenapa kayak? Coba sih. Oh, lo coba kenapa ya? Kalian tahu nggak itu bahan yang kalian gunakan apa? Tuh, Dampaknya apa? itu. Jadi gini. Oke, kakak jelasin ya. Bahan yang sekarang Jun pegang itu termasuk ke dalam B3. Kenapa? Karena sifatnya yang termasuk asam kuat yang sangat korosif terhadap benda apapun. Bahkan ya, gas yang dihasilkan dari pertemuan cairan ini dengan bahan lain juga berbahaya loh bagi manusia maupun lingkungan. Gini ya, kulit kita terkena cairan ini saja sudah menyebabkan luka bakar. Gak kebayangkan kalau misalkan cairan ini sampai tertelan, itu dapat mengiritasi saluran pencernaan kita. Bahkan, organ-organ yang dilewatinya itu seperti kerongkongan, lambung, usus, di mana juga dapat merasakan adanya sensasi terbakar. Terus ya, gejala-gejala yang bakal kita rasain jika tertelan cairan natural ini itu perut kita bakal terasa sakit, mual-mual, sesak nafas, nyeri dada, batuk-batuk, terus ngerasain rasa terbakar di area mulut, dada maupun perut kita. Bahkan paling berbahaya itu dapat menyebabkan kematian. Gitu. Jadi bahaya banget kan kalau misalkan cairan HCl ini sampai terkonsumsi oleh masyarakat karena kita membuangnya itu sembarangan gitu. Dampak atau potensi yang dapat terjadi jika bahan kimia yang berbahaya dibuang sembarangan. Ke wastafel nih contohnya. Terlepas dari sedikit atau banyaknya bahan yang dibuang, itu sangat berbahaya bagi lingkungan. Dikhawatirkan memicu hal yang tidak diinginkan. Apalagi nih, kalau dilihat dari sifat kimia dari bahan-bahannya. Ada yang berbahaya bagi lingkungan, korosif, toksik. Nah, itu kalau bercampur nih, nanti khawatir menimbulkan ledakan, percikan, atau keracunan dan lain-lain. Kalau air yang tercemarkan bisa menimbulkan bau busuk ya, atau bau yang menyengat. Nah, airnya jadi tidak bersih tuh. Kalau kena tanah, tanahnya nggak subur lagi, polutan. Misal nih, pencemaran pada lingkungan. Kan itu saluran pipanya juga pasti keluarnya ke tanah juga kan, bisa menimbulkan pencemaran pada tanah itu sendiri. Dapat menjadi tidak subur tuh, seperti yang tadi telah dijelaskan. Tumbuhan juga bisa ikut mati. Hewan-hewan yang berada di bawah tanah pun bisa ikut keracunan dan akhirnya mati juga tuh. Bahkan nih juga berdampak pada manusia itu sendiri. Atau kalau ke sungai nih, kan misal ada yang pakai air tersebut tuh buat sehari-hari. Nah, kan bakal bahaya kalau dikonsumsi. Khawatir terkontaminasi. Ikan-ikan juga bisa pada mati tuh. Ikannya pun pasti tidak bisa dikonsumsi juga. Oke, jadi pembuangan bahan limbah kimia yang baik dan benar yaitu yang pertama, kalian harus menyiapkan wadah terlebih dahulu, yang dimana wadah tersebut yaitu untuk pembuangan bahan limbah kalian itu ya. Semua wadah limbah kimia harus diberi label terlebih dahulu, entah itu berbentuk warna yang mencolok ataupun teks yang lainnya. Tempat penyimpanan limbah beberapa kriteria yang harus diperhatikan diantaranya yaitu kondisinya harus tertutup, jadi wadah tersebut harus tertutup. Tutup wadah hanya dibuka pada saat pemasukan limbah ke dalam botol, dan juga pemisahan tempat penyimpanan wadah yang lainnya. Jangan menyimpan limbah di lemari asam yang dimana reaksi kimia sering dilakukan. Wadah untuk menyimpan limbah harus disesuaikan. Biasanya, wadah yang sering dipakai untuk menyimpan limbah tersebut dari gelas kaca ataupun polietilen. Jangan menggunakan wadah yang terbuat dari kaleng logam jika limbah bersifat asam dan basa kuat karena dapat merusak wadah itu dengan secara cepat. Jangan menyimpan wadah limbah tersebut di dekat air ataupun wastafel. Kemudian, ketika sudah pembuangan limbah,
kondisi wadah tersebut harus ditutup kembali. Yang selanjutnya, tempat tersebut tidak boleh terbuka. Jika terbuka akan mencemari lingkungan. Nah, karena bahan kimia sangatlah berbahaya, oleh karena itu kita harus mencegah pembuangan limbah bahan kimia agar mendapatkan lingkungan yang sehat. Bahan berbahaya dan beracun atau disingkat B3 yaitu bahan yang bersifat konsentrasinya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.